Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, marilah kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba menjadi orang yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hasr ayat 20 menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Tidak sama antara penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni surga itulah mereka yang menang, kata Allah. Maka marilah kita terus meningkatkan kualitas keagamaan kita, supaya kita menjadi orang menang. Orang menang itu senantiasa dihargai oleh sesama manusia dan dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia, penghargaan Allah kepada kita, di antara kalian semua adalah mereka yang bertakwa. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu ketika Rasul ditanya oleh sahabat beliau dengan pertanyaan yang lumayan berat bagi kita untuk menjawabnya, tapi Rasul dengan penuh kemudahan menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaannya adalah, ya Rasulullah, saya kepingin dihimpun di bawah cahaya. Maksudnya ingin dikumpulkan di surga di bawah cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul menjawab pertanyaan tersebut, jangan berbuat zalim kepada orang lain. Sekali lagi Rasul menjawab, jangan berbuat zalim kepada orang lain. Hati-hati hidup kita, jangan sampai menzalimi orang lain. Ada sebuah penjelasan bahwa doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang apabila disampaikan oleh tiga hal. Pertama, doa itu mustajabah bagi orang-orang yang sedang berpuasa, terlebih ketika akan berbuka puasa. Sangat dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, doa itu dikabulkan oleh Allah yang disampaikan oleh musyafir. Orang yang mengadakan perjalanan jauh, doanya mustajabah. Dan doa itu mustajabah kalau disampaikan oleh orang yang teraniaya. Maka hati-hati jangan sampai mendolimi orang lain, supaya kalau dia berdoa akan mengena kepada diri kita. Maka kalau kita ingin dikumpulkan di surga Allah, hati-hatilah dengan doanya orang yang teraniaya, supaya kita selamat dan kita besok dikumpulkan oleh Allah di bawah cahaya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat-sahabat Nabi itu senantiasa berfastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Ada mereka itu punya kebiasaan-kebiasaan yang nyeleneh, yang aneh, tapi sangat mulia. Seorang sekelas Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, beliau adalah seorang khalifah, orang yang sangat wibawa, orang yang disegani, dan sekaligus ditunggu oleh surga Allah. Tetapi kebiasaan-kebiasaan anehnya masih ada. Aneh tapi mulia. Abu Bakar itu kalau pagi menyapu halaman dan rumah orang tua, seorang nenek buta. Pagi-pagi Abu Bakar selalu menyapu rumahnya dan menyapu halaman rumah si nenek itu. Berlama-lama pekerjaan Abu Bakar itu dilakukan, kebiasaan itu dilakukan, sampai-sampai Umar kemudian iri ingin meniru kebiasaan Abu Bakar itu. Abu Bakar kemudian satu pagi datang menyapu
Di rumah nenek itu tiba-tiba Umar juga datang ingin menyapu dalamnya rumah itu. Dari luar kedengaran bahwa ada orang yang sedang menyapu di dalam. Umar pasti menebak ini pasti Abu Bakar yang sedang menyapu. Maka pulanglah dengan diam-diam Umar, tetapi hatinya kecewa. Besok pagi saya akan lebih pagi lagi berangkat supaya tidak kedahuluan Abu Bakar, bisik Umar. Besoknya juga begitu Umar nyampe di rumah nenek itu, Abu Bakar sudah membersihkan rumah tersebut. Berhari-hari begitu, kemudian Umar diam sejenak menunggu Abu Bakar keluar dari rumah itu, meninggalkan nenek itu pulang ke rumahnya. Setelah Abu Bakar pulang, Umar kemudian menyelinap masuk ke rumah nenek itu. Bertanyalah Umar, "Nek, apakah engkau tahu siapa orang yang menyapu rumah ini setiap pagi hari?" Kata nenek, "Siapa tahu, siapa orangnya akan tahu, wong saya tidak bisa melihatnya. Entah siapa yang menyapu, yang membersihkan rumah saya tidak tahu siapa dia." Umar menjelaskan, "Itu Amirul Mukminin, Nek. Itu Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu." Kaget si nenek, terperanjat dia, seorang khalifah tiap pagi menyapu rumahnya. Begitu mulianya si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan bukan hanya itu, Abu Bakar itu punya kebiasaan aneh-aneh. Di pojok rumah dekat Masjid Nabawi itu ada satu rumah yang penghuninya seorang kakek buta sudah sepuh. Biasanya Nabi Muhammad masih hidup, Nabilah yang datang ke rumah itu. Setiap waktu jam makan, Rasul datang untuk memberikan makanan kepada kakek itu. Sepotong roti digigitnya, dikunyahnya, setelah lembut oleh Rasul kemudian dimamahkan kepada kakek tua itu. Kemudian Abu Bakar melanjutkan pekerjaan itu setelah bertanya kepada putrinya Aisyah, "Aisyah, kira-kira apa yang belum saya lakukan sebagai kebiasaan Rasulullah? Saya ingin menirunya." Aisyah menjawab, "Sepertinya seluruh kebiasaan Rasul sudah engkau lakukan, ayah, abah. Tapi ada satu hal yang belum engkau lakukan." "Apa itu?" "Rasul itu kalau pagi jam makan, siang jam makan, malam juga begitu, datang ke rumah kakek sebelah masjid itu. Beliau membawa roti kemudian dikunyah, dimamahkan kepada kakek itu." Mendengar pernyataan itu, Abu Bakar kemudian berupaya untuk menirunya. Sehari dua hari datang ke rumah itu untuk memamahkan roti yang sudah dikunyahnya. Satu ketika si kakek tadi bertanya, "Engkau ini siapa sebenarnya? Setiap hari memamai aku dengan roti." "Aku adalah orang yang sejak awal melakukan pekerjaan ini." "Bukan," kata kakek itu, "bukan, ini bukan yang awal-awal dulu. Ini adalah orang lain." "Kok bisa tahu kakek? Engkau kan buta." "Iya, kalau yang awal dulu ketika memamah atau memberikan makan ke saya, rotinya dikunyah sampai lembut, baru dimamahkan ke saya. Kalau yang sekarang ini beda, agak kasar sudah dimamahkan ke saya." Subhanallah. Sampai sebegitu luar biasanya Rasul. Dan Abu Bakar tidak kuasa menirunya. Walaupun sama-sama mengunyah, tetapi ada beda rasa. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, itu adalah kehebatan sahabat-sahabat Nabi melakukan sesuatu yang luar biasa. Ingin dihimpun di bawah cahaya di surga Allah. Mereka melakukan hal-hal yang sepele tapi mulia. Dan apa yang terjadi? Kalau kita sekarang ke Masjid Nabawi, di situ kita akan melihat ada 3 makam berjejer
Satu adalah makam Rasul Muhammad SAW, yang kedua makamnya Abu Bakar, yang ketiga makamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang yang datang ke situ pasti uluk salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Kemudian pindah, assalamualaikum ya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Pindah lagi, assalamualaikum ya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Abu Bakar sebagai sahabat Nabi sekaligus sebagai mertua beliau, begitu luar biasa hidupnya, wibawa, berupaya untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan, menghindari dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan orang lain terzolimi. Itulah kaum muslimin yang berbahagia. Kalau kita ingin dikumpulkan di bawah cahaya di surga Allah besok, mari kita berupaya untuk tidak mendolimi orang lain dari ucapan kita, dari perbuatan kita. Mudah-mudahan seluruh perilaku kita senantiasa mendatangkan barokah dan ridho Allah. Karena pemahaman kita kadang-kadang beda dengan pemahaman orang lain, yang menurut kita bagus tapi menurut orang lain tidak bagus. Tapi mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita lakukan, dan itu menjadi investasi akhirat kita. Besok kita akan dipanggil, dipertemukan dengan Rasul Muhammad SAW, dikumpulkan di bawah cahaya di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan harapan dan doa kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.